Mulai ya. Mulai ya. Yang bisa siap terusnya. Ya, jangan ya. Dilihatin dulu aja temannya. Ya, sudah semangat dulu temannya. Ya, jadi duduknya betul jadi. Abian juga kok sama sih duduknya kayak gitu. Ya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Mari teman-teman belajar mari kita berobat untuk hubungan mulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Ada yang sakit? Ada Bang Prima sakit lagi? Oh, pakai. Oh, kamu senyum-senyum. Tadi. Ya, kalau yang ada yang masih sakit atau lagi sakit, boleh UKS diizinkan. Tapi nanti ketika setelah istirahat, masuk kembali. Ya. Masih bisa mengikuti pelajaran? Yakin? Yakin. Ya aja dulu. Nanti coba tahu ya ke sini.
Ya masuk. Aku parkir. Aprilius. Api. Dea. Kemarin ini mana aja lah? Farhan. Adirbo. Keisha. Sehat Uki? Kalau motor itu 10, mobil 20, sambil mobil. Iqbal. 10. Muhammad Nur Fatimah. Iya kah? Iya. Ya, Bu, 7.000. Mending gocek memang. Fadila. Fauzan. Jadi sakit di ngomong apa? Kamu terlihat galau. Siapa yang ngomong gitu? Janis. Siapa yang kita? Janis siapa? Nisa. Vicky Nur. Nadia. Nafisa. Sakit. Ada ya? Lovely. Revianus. Rizdo. Apa sih di rumah? Apa dia? Nangis, Dodo. Tidak bisa lagi. Baik. Mela. Ya. Rizky Wansa. Rizky Fadila. Robertus. Salsa. Sherina. Cynthia Bella. Dua orang yang tidak hadir hari ini. Nah, hari ini materinya adalah ada yang masih ingat minggu lalu materi tentang apa? Ya tentang cepet. Apa tapi? Cepet. Ada berapa? 7. Apa saja? Tema. Surut. Pandang ada berapa? 2. Apa saja? Pertama menggunakan kata apa? Ketiga menggunakan kata apa? Iya. Tangan dulu buat kalian. Nah, materi hari ini juga tentang cerpen, namun mengenai struktur dan aspek kebahasaan. Coba dilihat, ada 3.6, yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca dan didengar. Kalau didengar biasanya apa bentuknya? Kalau dibaca kan pasti dibaca, ya kan? Kalau didengar ada video, nanti didengar dan dilihat, ya. Lalu nanti tugas kalian adalah 3.6.1 menganalisis struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek. Nah, menganalisis di sini nanti bentuknya adalah kelompok. Nanti dibagi kelompok, lalu kalian menganalisis sebuah teks dan dipresentasikan. Nah, Ibu harap tidak ada lagi yang mengantuk. Coba dilihat temannya. Lihat temannya. Satu wajah temannya. Apa kamu nggak mau lihat wajahnya? Rizky Fadila. Bisa dukung. Lihat wajah temannya. Siapa tahu kalian semangat habis ini. Lihat wajah temannya tuh. Kayak Rafli. Kan? Lihat wajahnya Abi. Ya. Coba. Fahri, lihat wajahnya Reski. Ya. Ya, lihat wajahnya biar semangat.
pasti cerita hal-hal yang baru kan, misalnya aku kemarin itu balapan liar loh, ya balapan liar, terus aku jatuh dari motor, gitu ya, masuk rumah sakit, ya. Nah dari ceritanya Ocha di sini, apa yang bisa kalian dapat? Hal manfaat baik apa yang bisa kalian dapat? Jangan balapan liar kan? Ya. Nah, begitu juga dengan manfaat pembelajaran hari ini. Ketika kalian membaca sebuah cerpen, pasti ada nilai-nilai yang bisa kalian ambil di dalamnya. Walaupun kalian tidak merasakan langsung dari hal yang terjadi dalam tokoh. Karena nilai kehidupan itu adalah mahal harganya. Harganya namanya juga mahal, ya. Juta lagi dibilangnya. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, sebelum ibu menyampaikan struktur dan kaidah pembahasannya, silakan disimak dulu cerpen dalam bentuk video. Nanti setelah akhir pembelajaran, ibu minta kalian menyampaikan apa isi dari cerpen ini. Ya, saya silakan disimak. Hiduplah seorang anak yang rajin belajar, mampu usianya 7 tahun. Sehari-hari ia berladang juga mencari kayu bakar hutan. Hidupnya sebatang hutan, membuat rajin membaca. Semua buku habis dilahapnya. Ia rindu akan mengetahui. Suatu hari ia tersesat di hutan. Hari sudah gelap. Akhirnya ia pun memutuskan untuk bermalam hutan. Ia bersandar di pohon dan jatuh tertidur. Dalam tidurnya sama-sama mendengar suara memanggilnya. Mula-mula ia berpikir itu hanya mimpi. Namun di saat ia terbangun, suara itu masih memanggilnya. Anak muda, bangunlah. Siapakah engkau? Mengapa kau ada di sini? Nobuah bingung. Dari mana suara itu berasal? Ia mencoba melihat ke sekeliling. Aku di sini. Aku bahkan yang kau sandari. Ujar suara itu lagi. Seketika aku menengok, alangkah terkejutnya dia. Pohon yang disandarinya ternyata memiliki wajah di belakangnya. Jangan takut. Aku bukan untuk jahat. Aku tuli pohon pengetahuan. Nah, perkenalkan dirimu. Ujar pohon itu lagi lembut. Aku mau mencari kayu bakar. Aku tersesat. Aku terpaksa bermalam di sini. Jawab, mau takut. Nah, apakah kau tertarik pada ilmu pengetahuan? Apakah kau bisa menyebutkan kegunaannya bagimu? Kata pohon itu. Ya, aku sangat tertarik pada ilmu pengetahuan. Aku menjadi tahu banyak hal. Aku tak mudah dibodohi dan pengetahuan itu akan sangat berguna bagi siapa saja. Sayangnya, sumber pengetahuan di desaku hanya sedikit. Sedangkan kalau harus ke kota, aku akan membutuhkan biaya yang besar. Aku ingin sekali menambah ilmu, tapi tak tahu bagaimana caranya. Dengar teman-teman, aku adalah pohon pengetahuan. Banyak sekali orang mencariku, tetapi tak berhasil menemukan. Hanya orang yang berjiwa bersih dan betul-betul haus akan pengetahuan yang dapat menemukanku. Dan kau telah lolos di persyaratan itu. Aku akan mengajarimu berbagai pengetahuan. Bersediakah kau? Tanya si pohon Tuhan. Mendengar hal itu, aku sangat gila. Sejak hari itu, aku belajar pada dasar pengetahuan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Aku tumbuh menjadi pemuda yang tampan. Pengetahuannya amat luas. Suatu hari, orang itu berkata, namun kini pergilah membara. Carilah pengalaman yang banyak. Gunakanlah pengetahuan yang kau miliki untuk membantumu jika ada kesulitan kau boleh datang padaku.
berhubung para ke desa-desa yang memakai pengetahuan untuk membantu orang, memperbaiki irigasi, mengajar, melatih anak-anak membaca dan menulis. Akhirnya, Mangku tiba di rumah. Di sana ia mengikuti ujian negara. Mangku berhasil lulus dan peringkat terbaik sepanjang abad. Raja Magatung akan meninggalnya. Namun, ada pejabat lama yang iri terhadapnya. Pejabat Monda ini tidak senang terhadap Mangku karena mendapat perhatian lebih dari raja. Maka ia mencari siasat supaya Mangku tambah bodoh di hadapan raja. Tuan Mangku, hari ini hamba ingin mengajukan pertanyaan. Anda harus dapat menjawabnya sekarang juga di hadapan Baginda, kata pejabat Monda. Silakan Tuan Monda, hamba mengajukan dalam negeri. Berapa puluh orang itu? Kalau Anda tak salah, penyebaran Anda sama raja dengan ujung jari Anda yang masih sampai ujung jari Anda yang kanan tidak dimainkan. Kalau Mangku bersih, pejabat Monda dan raja tidak percaya. Mereka menyuruh seseorang mengukurnya. Ternyata jawaban Mangku benar. Raja kagum. Pejabat Monda sangat kesal, tapi ia belum menyerah. Tuan Mangku, dia berhati tanpa menggunakan tenaga api. Dengan tenang, Mangku mengeluarkan kata cemburu dan mengumpulkan secumpul daun kering yang membuat api menggunakan kaca yang dipantul-pantulkan sinar matahari. Tak lama kemudian, daun kering itu terbakar oleh api. Raja semakin kagum, sementara itu Tuan Monda semakin kesal. Luar biasa, baiklah, aku punya satu pertanyaan untukmu. Aku pernah mendengar tentang pengetahuan. Jika pengetahuanmu luas, kau pasti tahu di mana letak pohon itu. Bawalah aku ke sana, ujar raja. Mangku ragu. Setelah berpikir sejenak, hamba tahu Baginda, tapi tidak boleh sembarang orang boleh menemuinya. Sebenarnya pohon itu adalah guru hamba. Hamba bersedia mengatakan Baginda, tapi kita pergi berdua saja dengan berpakaian rakyat biasa. Setelah bertemu dengannya, berjanjilah Baginda akan memberitahukannya pada siapapun. Ujar Mangku serius. Raja menyanggupi. Setelah menempuh perjalanan jauh, sampailah mereka di tujuan. Salam Baginda. Tidak keperluan apa. Jika Baginda datang menemui hamba, kata pohon Baginda. Aku ingin menjadi gurumu juga. Aku ingin menjadi raja yang paling bijaksana, kata raja kepada pohon Baginda. Anda tidak cukup bijaksana. Dengarkan suara rakyat. Pahamilah perasaan mereka. Lakukan yang terbaik untuk rakyat Anda. Janganlah mudah berprasangka. Selebihnya, muridku akan membantu. Waktu itu sudah habis. Sayang sekali. Pertemuan kita begitu singkat. Ujar pengetahuan seolah tahu ajaran sudah kita. Tiba-tiba Monda menolak bersama sejumlah pasukan. Kau harus ajarkan aku. Melihatnya pada pohon Baginda. Tidak bisa. Kau tak punya hati yang bersih. Jawaban pohon itu membuat Monda marah. Dia memerintahkan pasukannya untuk membakar pohon itu. Raja dan Mangku berusaha menghalangi, tetapi mereka kewalahan. Mereka berhasil menghancurkan pohon pembangunan. Monda dan pengikutnya tak luput dari itu. Mereka tiba-tiba tersambar petir sebelum meninggal. Pohon pengetahuan memberikan Mangku sebuah buku. Mangku itu Mangku semakin bijaksana. Bertahun-tahun kemudian, raja mengangkat Mangku menjadi raja baru. Ya, disimak. Nah, seperti halnya yang Ibu katakan tadi, setelah menonton video, Ibu minta ada beberapa orang menyampaikan isi dari video yang Ibu tayangkan. Ada yang bisa? Oke ya Pak, silakan.
Coba nyari sedikit nak. Ya, betul. Tepuk tangan dulu untuk Mutiara. Tadi Mutiara mengatakan bahwa cerpennya berisi anak kecil bernama Mumu berusia 7 tahun yang tersesat di hutan dan bertemu dengan pohon pengetahuan. Ya. Lalu ada lagi yang bisa melanjutkan? Bu. Ya, silakan lagi. Mogu kemudian belajar bersama pohon. Pengetahuan dia kemudian dia bisa mengajari orang-orang di desa belajar membaca dan menulis. Ya, tepuk tangan untuk tadi. Ya. Nah, tadi lanjutan ceritanya adalah lalu Mogu belajar dengan pohon pengetahuan. Setelah dia belajar dengan pohon pengetahuan, dia pergi ke desa-desa dan mengajari orang-orang desa membaca dan menulis. Benar kan isi videonya? Lalu ada lagi yang bisa melanjutkan? Coba silakan. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Lanjutan yang terakhir adalah ketika ada seorang raja lama bernama Monda, ini kepada Mogu yang cerdas, dia berusaha untuk menjatuhkan Mogu di depan raja yang baru. Lalu dia berusaha untuk menjebaknya agar tidak bisa menjawab sebuah pertanyaan yang diajukan oleh si raja lama. Dan akhirnya dia mencoba membakar pohon pengetahuan dan pohon pengetahuan terbakar habis. Dan dia pun tersambar apa? Nah, itu adalah isi video dari cerpen yang kalian baca. Karena cerpen yang Ibu tayangkan ini nanti masih berhubungan dengan LKPD kalian atau teks yang akan kalian analisis. Nah, sebelum kalian menganalisis sebuah cerpen, ada yang namanya struktur di dalam cerpen. Bahasa Indonesia memang sering ada strukturnya kan? Ya. Nah, kalau cerpen strukturnya ada apa tuh? Apa saja? Ya, ada yang mau membacakan orientasi? Ada yang mau membacakan orientasi? Nah, tidak ada. Coba Widi, mau Widi. Bacakan Widi. Berisi pengenalan latar, cerita bagian ini berkaitan dengan latar, tempat, waktu alur, hingga latar suasana. Pada bagian ini juga memperkenalkan tokoh. Nah, itu dia bagian orientasi. Tadi bagian orientasi di dalam cerita bagaimana? Memperkenalkan tokoh. Siapa namanya? Itu adalah bagian orientasi. Jadi, ingat di bagian orientasi itu adalah memperkenalkan nama tokoh, memperkenalkan tempat. Contoh tempat yang di mana? Selain yang di video tadi deh. Desa. Ya, itu adalah tempat. Jadi nanti ketika kalian memperkenalkan tokoh dan tempat itu masuk ke dalam bagian orientasi. Nah, yang kedua adalah rangkaian peristiwa. Bacakan, Pasti. Urutan kejadian sebelum terjadi 8 menit. Ya, coba Ibu mau tanya sama kalian. Kalau misalnya kalian jatuh dari motor, sebelum kalian jatuh kan masih ada penyebabnya kan? Apa saja? Yang pertama apa? Terpeleset. Jatuh dari motor, pleset itu kayak apa? Ada kucing lewat. Sebelum jatuh dari motor ya, boleh apa? Ada lubang di jalan, ya. Menghindari truk, pengalaman kayaknya ya. Tabrak tiang. Nah, itu adalah rangkaian peristiwa. Jadi ada konflik, ada rangkaian peristiwa. Jadi sebelum terjadinya konflik, itu ada namanya rangkaian peristiwa. Misalnya nih konfliknya itu Ardi meninju Rafli, misalnya ya. Nah, sebelum Rafli ini marah dan emosi, pasti kan ada penyebabnya kan? Misalnya si Rafli ngambil pulpennya Ardi, ya.
konflik. Ulangi, komplikasi adalah Munculnya permasalahan atau konflik. ya, munculnya permasalahan atau konflik itu adalah konflik yang terjadi di dalam suatu keadaan. Yang terakhir resolusi. Ada yang mau membacakan? Farhan. Bagian ini berisi penjelasan maupun penilaian akhir cerita mengenal sikap ataupun berbagai nasib yang dialami oleh tokoh setelah mengalami peristiwa puncak sebelumnya. Bagian ini adalah akhir dari konflik atau penyelesaian secara utuh. Jadi intinya resolusi itu adalah bagian akhir cerita. Misalnya akhir ceritanya Ardi dan Raffi saling meminta maaf dan sebagainya. Ya. Nah, dari struktur ceritanya ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Struktur ceritanya? Tidak ada? Kita lanjut ke kaidah kebahasaan yang terakhir. Kaidah kebahasaan ada berapa di sini? 3. Coba Rifdo. Baca dong. Kaidah kebahasaan yang pertama, menggunakan kalimat Deskripsi. ya, deskriptif atau deskripsi menggambarkan Objek. Tokoh yang dalam cerpen biasa. biasanya Terdiri dan menggambarkan latar. ya, tepuk tangan buat Rifdo. Julian. Ayo ya, semua Julian. Pertama. Pertama aja belum selesai juga baca yang kedua. Jadi yang pertama kaidah kebahasaan tadi kan strukturnya ada 4. Sekarang kaidah kebahasaannya ada 3. Kalau kaidah kebahasaan itu yang pertama menggunakan kalimat deskripsi atau deskriptif itu menggambarkan latar dari suatu tempat. Misalnya kalian mau menggambarkan taman yang indah, bagaimana cara kalian menyampaikannya? Kalau ada taman yang indah itu biasanya apa? Bagaimana lingkungannya? Bersih. Bagus. Banyak. Luas. Itu sawah ya. Banyak buah. Bunga. Ada tempat duduk. Ada tempat duduk. Duduk sama siapa? Oh, sini. Ya.
Berangkat. Ya. Ya, masa loncat? Masa memang loncat tuh kayak apa? Ya. Lalu cara bicaranya? Nah, itu dia menggambarkan watak tokoh. Itu di bagian pertama menggunakan kalimat deskriptif. Sampai sini paham? Masa? Nah, yang kedua ini sudah dibahas minggu lalu, yaitu menggunakan sudut pandang. Yang pertama menggunakan apa? Kata saya dan aku. Ketiga menggunakan kata dia dan dia. Ya, kata dia dan ia. Nah, yang ketiga ada majas. Coba dibacakan dulu. Reski, bacakan Reski. Kebetulan. Yang mana, Bu? Ini yang tiga. Yang tiga. Ya. Ya, orang. Empat. Oh, majas hiperbola. Yang pertama ada majas. Yang pertama kan kalimat deskriptif, yang kedua sudut pandang, yang ketiga adalah majas. Yang pertama ada majas hiperbola. Apa itu majas hiperbola? Majas yang melebih-lebihkan. Contohnya nih, misalnya Ardi melihat Raffi punya teman baru ya. Lalu si Ardi dalam hati bilang, aduh hatiku teriris melihat Raffi mempunyai teman baru. Nah, itu adalah majas hiperbola atau melebih-lebihkan. Kenapa dibilang melebih-lebihkan? Karena hati itu tidak ada yang teriris. Yang bisa teriris itu apa? Hati ayam. Ya, makanan yang bisa teriris. Kalau hati manusia tidak bisa, ya. Itu namanya melebih-lebihkan. Lalu yang kedua, ya, yang kedua itu ada kalau hiperbola kan majas yang melebih-lebihkan. Kalau majas metafora itu adalah majas yang menggunakan makna kiasan. Misalnya Rafli merupakan anak bungsu. Anak bungsu artinya apa? Anak terakhir. Nah, kata anak bungsu itu merupakan kata kiasan. Kalau ibu bilang Rafli merupakan kutu buku. Kata kutu buku artinya apa? Orang yang suka membaca buku itu adalah majas metafora, yaitu menggunakan makna kiasan. Paham? Itu tanya begini ya. Nah, yang ketiga adalah majas Personifikasi. ya. Apa itu? Majas yang ya, seperti manusia. Ini kelas 8 sudah sering sekali Ibu sampaikan. Misalnya ada apa? Ya, rumput bergoyang-goyang ketika aku pergi. Artinya adalah rumput dada-dada. Nah, ada beberapa. Nah, yang pertama, coba dibaca. Majas apa yang pertama? Apa? Majas yang berlebihan tadi apa namanya? Majas hiperbola. Yang mana yang hiperbola kalimatnya? Ya atas yang mana? Air mata Widi mengalir seperti air sungai. Padahal kan air mata ya deras saja ya. Tidak ada yang seperti air sungai sampai banyak banjir nanti ya. Nah, itu adalah majas hiperbola atau melebih-lebihkan. Yang kedua apa? Majas apa? Metafora. Yang mana metafora kalimatnya? Tulang punggung. Tulang punggung artinya apa? Bekerja keras. Ya, menjadi Kepala.
Majas apakah yang ketiga? Membandingkan benda mati seperti manusia tadi. Personifikasi. Yang mana personifikasinya? Ada lu kita berulang. Yang keempat? Aku caranya berpikir bunga-bunga mawar di taman. Majas apa? Majas. Personifikasi. Majas simile. Majas simile itu adalah membandingkan dua hal yang berbeda. Nih, kamu cantik bagaikan bunga-bunga mawar. Kamu cantiknya yang pertama bagaikan, jadi dia membandingkan, misalnya nih Ocha cantik bagaikan bunga-bunga di taman. Kalau Ocha dan bunga-bunga di taman kan dua hal yang berbeda kan? Tapi dia menyamakan hal tersebut. Itu adalah majas simile. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Dari sudut pandang itu ada dua ya? Ya, sudut pandang tadi ada dua. Masih ingat apa saja? Pertama dan yang pertama menggunakan kata apa? Yang ketiga? Betul sekali. Ada lagi? Ya. Ya, perbedaan majas simile dan metafora. Kalau majas simile, seperti yang Ibu bilang tadi, dia membandingkan dua hal menggunakan kata pembanding. Misalnya, kamu cantik bagaikan bidadari, atau kamu cantik seperti merah-merah maksudnya ya, cantik kuliah. Ya. Ini yang kamu bayangkan bunga bunga itu siapa? Cewek mana? Ya, bedanya ya apa ya? Jadi kalau majas simile itu menggunakan kata pembanding bagaikan, kalau metafora itu menggunakan kata biasa. Nah, ada lagi selain Ocha dan Dea yang tanya? Tidak ada? Nah, Ibu sudah bagi kelompoknya di dalam salin dia PPT. Silakan dibentuk kelompoknya. Ibu kasih waktu 3 menit. Ya,
Anda kaidah kebaca dan apa. Nanti kalau sudah selesai, boleh dijadikan satu di dalam LKPD. Silakan. Nanti di akhir pembelajaran akan dilakukan presentasi, hanya satu orang saja yang mewakili, ada efisien waktunya. Silakan mulai dikerjakan, jangan lupa bersama dan kelompok. Dibaca dulu, lalu kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Dibaca dulu petunjuknya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Jadi misalnya orientasi itu bagian mana itu depannya. Kembali ya. Ibu, saya sudah mulai dari tadi, Bu. Ayo silakan. Ini kerjakan, didiskusikan. Silakan dikerjakan dan didiskusikan. Ayo. Ayo ada yang kesulitan? Aduh, sulit membaca. Gimana? Jangan. Kesulitan? Ini nanti imannya.
Ada kesulitan? Ibu kasih waktu 20 menit ya. Ini ada kesulitan? Jadi nanti ini yang bagian penyimpanan kalian bisa lihat. Ini orientasi. Orientasi tadi perkenalan apa? Tokoh dan ayo Rafi, diminta ini tugasnya. Kasih kaidah tugasan, udah kaidah tugasan, berarti cari sudut pandang yang Rafi. Ya. Mari cari ini sudut pandang. Sudah gimana? Itu sudah sampai mana? Tulis. Kalimat tulis itu kalimat yang tidak menyerupai jawaban. Misalnya, Ibnu sudah makan nih. Terus si Rafi ngomong lagi, Ibnu, apakah kamu kenyang? Itu kadang Ibnu sudah makan tidak menyerupai jawaban. Atau kamu sudah berdoa, berantem atau tidak? Padahal tidak
tanda tanyanya. Coba. Kamu di sini. Itu mau ke kelompoknya. Itu adalah menggambarkan boleh tokoh, menggambarkan sifat tokoh, menggambarkan latar, boleh ada tidak gitu? Atau menggambarkan sifat tokoh, ada tidak sifat tokoh yang kalimat yang mana ini? Iya, Pak. Ibu sampingan ini biar kelihatan. Nah, Ya.
Kalau mau ada juga maju itu sebelum peristiwa